Rika, abang nggak bisa tidur, nih. Bagi dong obat tidurnya. Erik melirik Rika. Dari tadi dia membolak-balikkan badannya ke kiri ke kanan karena tidak bisa tidur. Maaf, Bang. Rika tidak punya obat tidur. Waduh. Kamu ini kok nggak peka banget sih, Rika? Nggak peka apanya, Bang? Emangnya jawaban Rika salah ya? Nggak salah, kok. Erik lalu duduk dan beranjak mendekati Rika yang sedang menyusui bayinya. Disentuhnya pipi Rika dengan lembut kemudian turun ke leher. Obat tidurnya yang itu, loh. Erik memberi kode pada Rika pakai bibirnya sambil berbisik. Dia menunjuk ke arah perut Rika. Gimana ya, Bang? Dini belum tidur. Dia rewel terus dari tadi. Lagi pula di mana kita melakukannya? Tak mungkin di sini, kan? Ah, kamu banyak alasan. Erik kembali berbaring. Dia kesal atas penolakan Rika atas ajakannya tadi. Sudah 44 hari dia berpuasa, tidak mendapat layanan dari Rika. Saat ini Rika sudah habis masa nifas dan pantangnya. Maafkan Rika, Mas. Rika bukan bermaksud menolak ajakan Mas. Tapi Mas lihat situasi dan kondisi juga, dong. Rumah ini kamarnya cuma 2. Satu kamar tidur untuk ayah ibu dan satunya lagi untuk gudang. Kita aja sekarang tidur di ruang tengah, Mas. Rika berusaha memberi pengertian kepada suaminya. Diamlah, Rika. Benar kata ibu tadi. Kamu itu hanya pintar melawan saja. Tak terperi sakitnya hati Rika mendengar perkataan Erik barusan. Lebih sakit daripada mendengar perkataan sinis dari mertuanya tadi. Rika berharap Erik bisa membelanya tapi harapannya sia-sia. Ternyata Erik sebagai seorang suami bagi dirinya pun ikut menyudutkannya. Rika tidak berkata apa-apa lagi, dia lebih memilih untuk diam saja. Sepertinya tiada berguna untuk mengeluarkan pendapat apapun kepada suami dan mertua. Erik kembali melirik kepada bayinya yang kini sudah mulai tidur. Tidak ada alasan bagimu untuk menolak permintaanku kali ini. Anak-anak semua sudah tidur. Ayo. Erik menarik paksa tangan Rika. Rika mengikuti saja kemana Erik membawanya. Ternyata dia dibawa ke kamar mandi. Sebenarnya Rika merasa agak takut untuk memulai hubungan suami istri kali ini. Karena sewaktu melahirkan kemarin dia mendapatkan jahitan 5 di jalan lahirnya. Rika takut kesakitan. Namun kali ini dia lebih memilih diam dan pasrah atas perlakuan Erik. Hatinya sudah terlanjur sakit hingga kini semua terasa hampa. Erik melepaskan pakaian bagian bawah Rika. Begitu juga dengan dirinya. Karena mungkin hasrat Erik sudah diubun-ubun tanpa pendahuluan atau pemanasan sedikit pun dia langsung menyerang, langsung ke intinya. Rika pasrah saja tanpa bersuara sedikit pun. Rasanya seperti diperkosa. Rika hanya menitikkan air mata. Erik pun akhirnya selesai menuntaskan hajatnya dalam waktu tidak sampai 5 menit. Dia tersenyum puas tanpa sedikit pun peduli atas apa yang dirasakan oleh Rika istrinya. Oi, oi, terdengar tangisan Dini dari ruang tengah. Rika segera membersihkan bagian vitalnya lalu segera kembali ke ruang tengah untuk mengambil bayinya. Ketika dia sampai di ruang tengah tersebut dilihatnya Erik sudah mendengkur tanpa sedikit pun berinisiatif untuk mendiamkan bayi mereka. Kenapa sih berisik sekali anakmu itu? Bisa stres aku kalau begini. Rika melihat ibu mertuanya sudah berdiri berkacak pinggang di dekat pintu kamarnya. Rika memilih untuk diam saja dan tidak melayani perkataan mertuanya itu. Kamu budek, ya Rika. Diamkan anakmu itu. Rika kali ini hanya menganggukkan kepalanya saja. Dia kembali berusaha menyusui bayinya dan menepuk lembut tubuh bayinya seraya bersalawat. Setelah hampir subuh barulah bayinya itu tidur nyenyak. Rika pun ikut tertidur. Rika terbangun ketika ada air yang membasahi wajahnya. Dia langsung kaget. Enak sekali ya jadi menantu sekarang ini. Tidurnya seperti orang mati bisa bangun siang seenaknya. Ucap ibu mertua Rika. Di tangannya memegang gayung. Ternyata tadi Rika disiram oleh ibu mertuanya itu karena belum bangun tidur.
Rika buru-buru bangun dan mengemas tempat tidur mereka yang berada di ruang tengah tersebut. Dia melihat jam dinding ternyata sudah jam 6. Berarti dia tidur hanya sekitar 2 jam malam ini karena menenangkan bayinya yang rewel akibat kurang enak badan. Kepala Rika terasa pusing tapi dia menguatkan diri untuk tetap bangun. Dia teringat belum mandi dan salat subuh. Dia segera menuju ke kamar mandi, beruntung kedua anaknya masih tidur. Begitu juga dengan suaminya, pun masih tidur dengan nyenyak tanpa sedikit pun terganggu oleh teriakan ibunya tadi. Setelah selesai mandi dan salat, Rika menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun sebelumnya dia membangunkan suaminya untuk mandi dan salat. Dengan malas akhirnya Erik bangun juga walaupun sambil ngomel-ngomel. Ganggu aja kerjaannya. Gak bisa lihat orang senang dikit. Tidur aja gak senang. Ketika Rika di dapur, dia mencari dan melihat apa saja bahan yang tersedia dan dapat diolah untuk menu sarapan pagi ini. Dibukanya kulkas ternyata isinya kosong. Di dapur hanya terdapat gula dan teh. Rika lalu menyeduh teh untuk sarapan pagi ini. Dibuatnya 1 ceret. Kemudian dikeluarkannya kue yang ada di dalam tas bawaannya kemarin sebagai pendamping minum teh nanti. Kalau kalian mau makan enak silahkan beli dan masak sendiri. Aku bukan babu di rumah ini. Ini rumahku. Saat ini aku kurang sehat. Jadi seharusnya aku yang dilayani di rumah ini, bukan aku yang melayani kalian. Ucap ibu mertua Rika sambil menatap ke arah Rika ketika mereka sedang minum teh bersama. Iya, Bu. Ibu tenang saja. Semuanya akan diurus oleh Rika. Ibu istirahat saja agar lekas sembuh. Lagi pula sudah waktunya ibu dilayani di rumah ini, jawab Erik dengan bangga. Rika, kebetulan hari ini ada pasar. Jadi kamu pergi belanja dan beli semua perlengkapan dapur yang masih kurang. Pakai uang kamu dulu karena aku belum memiliki uang. Aku hari ini mau cari kerja. Ucap Erik. Rika hanya menganggukkan kepalanya saja.